Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dr. Anas Asbar MSI, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2020 yang lalu, perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi. Namun kami belum bisa mewujudkan karena ada beberapa hal yang masih perlu kita perbaiki, terutama di 6 area perubahan, dan insya Allah pada tahun 2021 kami sudah siap dengan melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa. Siapa kita? BKKBN Sulawesi Tenggara. Adakah integritas dalam dirimu? Ada. Korupsi? No. Gratifikasi? No. ZWBK? Yes. BKKBN Sulawesi Tenggara. Siap terjun ZWBK. Salam BKKBN. Berencana integrasi. Selamat datang di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara turut berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKKBN, yaitu melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen dalam mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi ZIWBK melalui 6 area perubahan. Area perubahan pertama, manajemen perubahan. Dukungan pada area ini dilakukan melalui 1. Membuat dokumen rencana pembangunan ZIWBK atau WBBM. 2. Membentuk tim pembangunan ZIWBK atau WBBM. 3. Perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui penunjukan role model dan agen perubahan. 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZIWBK atau WBBM. Di manajemen perubahan ini yang kita lakukan yang pertama pembentukan SK ZWBK dulu dengan siapa orang itu SK? Timnya itu tentunya seluruh pegawai yang ada di BKKBN ini untuk membagi tugas siapa kerja apa seperti itu. Area perubahan kedua, penataan tata laksana. Dukungan pada area ini dilakukan melalui semua unit kerja wajib menyiapkan standar operasional prosedur atau SOP kegiatan yang kemudian dilaksanakan monitoring dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, dukungan pada area ini dilakukan melalui penerapan sistem operasional manajemen dan pengukuran kinerja dengan menggunakan informasi teknologi seperti aplikasi SIM SDM, Civica, Evisum, Siga, Kampung KB, dan aplikasi terkait lainnya. Untuk memastikan keterbukaan informasi publik, telah dibentuk Tim Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ini dimuat pada link website perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami dari Pokja Penata Laksanaan mempunyai tugas, yakni ada 4 poin yang mana kami memastikan dalam pelaksanaan kegiatan di setiap komponen itu mempunyai SOP. Area perubahan ketiga,
penataan sistem manajemen SDM. Dukungan pada area ini dilakukan melalui penyusunan analis beban kerja organisasi secara menyeluruh, sehingga pengadaan dan penempatan PNS sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk peningkatan kompetensi kerja dan proses kaderisasi, maka dilakukan mutasi pegawai secara berkala dengan mengikuti pola dan syarat yang telah ditetapkan. Setiap PNS secara berjenjang diberi target kinerja sesuai dengan indikator kinerja organisasi. Yang tidak kalah penting adalah pemberian reward dan punishment kepada seluruh pegawai atas capaian dan pelanggaran yang dilakukan. Untuk menjamin kualitas data PNS, maka didukung dengan penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dimutakhirkan secara berkala. Mungkin masalah pengadaan pegawai untuk kita di BKKBN Sulawesi Tenggara ini sangat bagus sekali karena melalui proses ya, ada proses melalui tes ya, tidak senanya artinya ada proses untuk pengadaan pegawai itu, kemudian untuk penempatannya juga ya, dari hasil tes yang dilakukan itu ditempatkan sesuai dengan kompetensi mereka, sesuai lamaran mereka. Jadi memang ada tahapannya, ada prosesnya. Kemudian untuk pengadaan itu juga sesuai formasi yang dibutuhkan. Area perubahan keempat, penguatan akuntabilitas. Dukungan pada area ini dilakukan melalui dua hal, yaitu keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Untuk keterlibatan pimpinan dapat dilihat melalui keterlibatan pimpinan pada saat penyusunan perencanaan, pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perjanjian kinerja, dan pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Untuk pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui penyiapan dokumen perencanaan yang terdiri dari indikator kinerja utama, RKAKL, Renstra, Lakip, matriks keselarasan, dan RAPK. Penerapan zona integritas wilayah bebas korupsi adalah komitmen moral pimpinan sampai dengan staf dalam rangka untuk mewujudkan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersih dari segala bentuk korupsi di dalam pelayanan publik. Area perubahan kelima, penguatan pengawasan. Dukungan pada area ini dilakukan melalui sosialisasi dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP melalui penilaian risiko, implementasi dan penanganan pengaduan masyarakat, internalisasi dan penerapan whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Untuk di pokja pengawasan kita pada prinsipnya ada 5 hal pokok ya yang kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana pengendalian gratifikasi, terus kedua kita juga menyiapkan DUMAS, pengaduan masyarakat, terus kita juga penilaian risiko, kemudian ada whistleblowing system, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengantisipasi atau meminimalisir adanya benturan kepentingan. Saya kira. Area perubahan keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dukungan pada area ini dilakukan melalui pertama, survei pelayanan publik terhadap layanan KB di Klinik Kencana Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara. Kedua,
survei kepuasan akseptor pada pelayanan petugas Muyan KB. Ketiga, tampilan diseminasi hasil penelitian kepuasan pelayanan akseptor pada fasilitas Muyan KB di grup Facebook dan Instagram. 4. Terbentuknya pengelolaan dan pelaksana Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS Barelas Kencana Provinsi Sulawesi Tenggara. Kelima, aplikasi Sistem Informasi Generasi Berencana Sultra (Sigentra) yang dilengkapi dengan layanan konsultasi online yang bisa diakses oleh masyarakat melalui aplikasi Sigentra Mobile. Survei yang dilakukan oleh Pokja 6, yaitu yang pertama adalah survei yang kami lakukan di Klinik Kencana milik Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kedua, survei yang dilakukan di atas mobil unit pelayanan keluarga berencana, di mana tujuan survei ini adalah untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh BKKBN, baik itu dari sisi ketersediaan alat kontrasepsi, kemudian ketersediaan tenaga medis, maupun sarana penunjang lainnya yang mendukung dalam pelayanan kontrasepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dr. Anas Asbar MSI, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan semua pihak sehingga kita bisa mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi di perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Salam BKKBN. Berencana itu keren.